Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan satu dua kata untuk tausiah, perkenalkan kami dari Yayasan Muslim Asia Foundation, Yayasan Muslim Asia Charity Foundation. Itu adalah satu yayasan yang bergerak dalam dunia sosial. Kalau bahasa sering dipakai untuk Indonesianya, kemanusiaan, artinya orang yang lembaga yang memiliki kepedulian sosial. Ada nanti sebentar insya Allah ada juga paket sembako untuk para duafa, kemudian juga ada beda rumah sudah berapa titik di Wekuba dengan di Tabang Ame, mungkin juga ada paket-paket yang lain tergantung teman-teman, kemudian dan school kit, tas sekolah untuk di sekolah, untuk anak sekolah. Kemudian juga kami itu juga ada tentang kegiatan dakwah, ada juga dengan pembagian paket Quran dengan buku-buku Islam, itu menjadi sebuah panduan untuk ibu-ibu. Kemudian saya ini juga biasalah tinggal juga di Halmahera tapi di bagian Wairoro. Ibu bisa ambil dokumentasi silakan. Ya. Ya. Ini dari sini bagus ya. Biar semua dari situ bisa, dari sini juga bisa. Ya. Iya. Bagus begini Bu, landscape ini. Ya. Dia mirip begitu. Nah, ibu-ibu mungkin sebelum saya menyampaikan yang lain juga, kami juga minta maaf mungkin mendadak, ibu lagi kerja mungkin urus pertanian kopra apa, kopra lagi mahal ini, mendadak, cuma memang itulah, ini adalah pertemuan juga tanpa duga-duga, tapi mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sini semua sudah Al-Quran besar? Lain belum ya. Saya di sini juga tidak menyampaikan baca Quran. Saya rasa nanti ibu-ibu bisa saling. Cuma memang saya berikan tausiah tentang pentingnya masalah hukum-hukum Islam saja. Ya. Bukan ibu-ibu kalau di taman pengajian mungkin Quran saja. Apa yang ibu baca, tafsirnya di sini kita jelaskan singkat saja supaya memberikan makna supaya ibu juga bisa saling paham tentang apa itu Islam. Materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang masalah tahara. Tahara itu bahasa Arabnya ya bersih. Ya, lingkungan orang, badan orang. Bagaimana seorang itu sebelum dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan-jangan tahara dulu. Nah, tahara dulu. Di dalam Islam, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahara itu ada terbagi menjadi dua. Ada hukum tahara, ada juga penjelasan masalah tahara. Dasar hukumnya adalah Quran. Yang ibu sering baca dalam Quran itu surah Al-Maidah ayat 6, Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, fattaharu, hendaklah orang atau semua ini bersuci. Junub, tahu junub? Maaf, ibu kan sudah punya cucu semua. Junub ini harus, memang masalah fikih itu harus vulgar menjelaskan supaya bisa paham. Karena agama Tuhan itu tidak pernah disembunyi-sembunyikan. Agama Tuhan itu agama yang paling komplit lengkap. Ada salah satu sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari, itu pernah orang Yahudi datang kepada dia, ya, dan mengatakan begini, ya Abu Zar Al-Ghifari, katanya Islam itu lengkap. Nabi kalian tuh mengajarkan katanya Islam itu lengkap. Buktikan Islamnya lengkapnya di mana? Kata Abu Zar Al-Ghifari menjawab orang Yahudi ini. Setelah orang Yahudi dia bilang, Nabi kita semua ajarkan sebelum Rasulullah SAW wafat, diajarkan semuanya. Sampai dengan kata Nabi, sampai Abu Zar Al-Ghifari mengatakan Nabi kita sampai mengajarkan bagaimana tata cara buang hajat, bagaimana cara beristinja menggunakan batu dan air. Bahkan sampai burung saya sayap-sayap itu Rasulullah menjelaskan semuanya. Bagaimana kita kompas seperti itu. Nah, kata Allah, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian kondisi junub, maka hendaklah bersuci. Junub ketika wanita dalam kondisi selesai dari haid atau nifas,
atau berjima setelah berhubungan suami istri, sebelum dia melaksanakan, dia harus mandi janabah. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Tidak sah. Dan orang junub tidak boleh menyentuh Quran, dan dia tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah kalau dia berhaji, atau dia melaksanakan ibadah puasa. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Ayat ini surah Al-Mudaththir. Kalau ibu suka membaca surah Al-Mudaththir, ayat ini menceritakan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Gua Hira ketika mau mendapatkan wahyu pertama, lalu Rasulullah ketakutan pulang ke rumah menceritakan kepada Khadijah bahwa dia mendapatkan salah seorang itu bersosok yang berbaju putih yang datang itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima pertama. Rasulullah khawatir, lalu sampai ke rumah Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Watiya bakafatah, bangkit ya Muhammad, bersihkan pakaianmu dan cucilah bajumu, kemudian bersihkanlah badanmu." Ya, itu dasar hukumnya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 220 Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Kalimat inna, kalau ibu baca Quran ada kalimat inna, ana dalam Al-Quran itu kan banyak. Itu Allah bersumpah di situ. Bahwa Allah itu bersumpah, kalau bahasa Quran di Maluku Utara ini kan, betul ini, ya kan? Saya terbofoya. Allah mengatakan kalimat inna. Innallaha yuhibbuna tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat, lalu orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Allah mencintai orang bertobat, lalu Allah juga mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, "Miftahus sholatu tuhur." Kunci sholat itu adalah bersuci. Kalau orang mau sholat ya harus bersuci. Bersuci nanti itu menjelaskan, ada singkat saja, ada dua. Ada bisa menggunakan air, bisa menggunakan tayamum. Ya. Kemudian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Di sini ada kalimat tanwin domatain bahwa sholat apa saja, baik sholat sunnah, sholat wajib, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima terkecuali dia itu harus bersuci, tayamum atau dia berwudu. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada pangkal keimanan. Itu hadis Nabi. Kalau juga dia masuk ke kantor ada juga tulis kebersihan bagian daripada, itu hadis Nabi. Nabi kita menasihati itu. Dan tidak ada agama yang paling komplit di dunia ini kecuali Islam. Semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama orang itu menuliskan dalam kitab-kitab fikih mereka, kitab-kitab dikaji dari Quran yang dong baca tadi, bahwa at-taharatu terbagi menjadi dua. Nah ini, taharah terbagi menjadi dua. Kesucian itu terbagi menjadi dua. Ada kesucian dijelaskan di situ, kesucian kebersihan yang nampak, ada juga yang batin. Yang nampak ini kan seperti, mohon maaf ya, kotoran kambing, kotoran apa saja ya. Anak kecil punya, membesar yang jelas dia najis ya. Kelihatan itu. Itu adalah tata cara bersucinya juga. Assalamualaikum. Ada juga kebersihan yang batin ini yang orang tidak pernah mencucikan batin yang tidak pernah tahu, iya kan? Satu dengan yang lain baku karlo orang tertahu, ya kan? Nah, lalu para ulama itu juga dia menjelaskan begini, sebelum seorang muslimah dia mencapai derajat untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan dulu namanya dia punya kebersihan hati dulu. Ini kebersihan hati. Kata para ulama, at-taharatul batinah, membersihkan batin itu sering bilang kalau orang yang bermarah tuh najis batin, kan gitu kan? Ini bermarah, bersimpan dendam sampai kan gitu kan? Memang tak pernah nampak, tapi hati orang kan gitu. Ini harus tolong lawan, ya. Kata para ulama, bagaimana cara membersihkan itu najis batin tadi? Kata para ulama, tathhirun nafsi min athari dzanbi wal ma'asiyah. Membersihkan itu jiwa dengan cara membersihkan dari tanda-tanda dosa dan kemaksiatan. Dosa. Ya, kalau orang dosa dengan manusia itu yang berat. Kalau dosa dengan Allah gampang. Ya, lakukan dosa apapun sebesar gunung yang ada di Halmahera nih, dia datang menghadap Allah, ya Allah saya mohon ampun, Allah ampun.
Tapi orang mau melawan dan tetangga dan suku ini itu baku berat, betul nggak? Wih, malu hati nih. Kemarin tuh maki-maki dia tuh kesana, malu hati kan berat ya. Nah itu kebersihan. Itu tuh harus cara membersihkannya itu membersihkan jiwa dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, atau diri sendiri atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan bentuk kemaksiatan. Maksiatannya ini banyaklah, minuman khamar, judi, zina dan sebagainya ya. Itu juga. Caranya gimana? Kata para ulama, bitaubati shadiqati min kulli dzunub wal ma'asi. Dia harus betul-betul itu bertobat dengan sejujur-jujurnya dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi saya sering tinjau itu, kadang-kadang itu ada rajin sholat Jumat, tapi masih ke khamar, minum. Yang lebih memperhatikan lagi yang kemarin terjadi itu, untuk bapak saudara mungkin dari sebelah dong hari Lebaran, orang juga bergabung. Ada apa berita ya Allah? Ada tempat saudara pakai jilbab minum sama-sama di sana. Astagfirullah. Ada begitu. Itu yang berbahaya sekali. Itu orang saudara mau sebaku campur minum sama-sama. Aduh. Nah ini ketemu orang puasa dan puasa lagi. Terbisa. Islam itu mau menghadap Allah, coba dulu. Tinggalkan itu dulu. Kalau dosa-dosa kecil, khilaf itu biasa. Tapi dosa-dosa besar, tinggalkan dulu orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah bilang, soalnya sudah banyak berdoa nih ya, berdoa selama-lama ya, sama satu hidup terus sembahyang sudah, betul enggak? Ada kan begitu? Sudah berdoa terus sama saja. Allah terkabul, bagaimana Allah mau kabulkan? Sementara puasa bulan Ramadan, habis puasa tumpil lagi sama baku campur lagi dengan hal yang begitu minum, iya kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa melakukan punya doa kan begitu. Dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika segala sesuatu masuk ke dalam tubuh ini bersifat yang halal dan thayyibah. Itu orang tua bilang orang punya. Begitu berdoa, itu semua jadi berdoa. Minta Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, Allah kasih. Kalau sampai kata masih Jumat minum khamar, habis itu sholat Jumat, puasa lagi ikut puasa, habis itu sholat Ramadan, dalam kemaksiatan, Allah tidak kabul dalam punya doa. Orang hidup dalam kondisi yang galau. Itu. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan tadi cara membersihkan jiwa, cara membersihkan hati itu juga dengan cara adalah menghilangkan segala kotoran-kotoran yang kita punya kesyirikan. Syirik-syirik ibu sudah tahu ya. Syirik-syirik ini yang suka bertentangan dengan hal-hal yang minta kepada yang lain, minta juga kepada Allah. Itu juga Allah terkabul untuk berdoa. Kemudian membersihkan hati juga, jauhkan segala kita punya kedengkian, hasad. Ada juga al-hikdi. Al-hikdi itu bahasa Arabnya suka iri-iri, begitu mengiri-mengiri. Itu juga tuh buang jauh-jauh, buang. Hikdi. Kemudian wal ghilli. Ghilli itu penyakit hati, tapi lebih penyakit hati lagi. Ya, sampai kadang-kadang itu banyak orang tak ada obat hatinya karena tadi sudah hasad, ditambah lagi hasad terus, hasad sampai meninggal dunia. Itu susah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga membersihkan jiwa tadi, jauhkan kita pun dari segala sifat buku foya, buku tipu itu dijauhkan. Kalau tarat doa kita pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga membersihkan tumpung hati, kata para ulama, al-kibr wal ujub wal riya was sum'ah, itu jauh riya, tong sumbang ke sana dan sebagainya, tong mukarlota, makan puji-puji, itu jauh-jauh. Boleh kata orang itu menceritakan kebaikan supaya orang lain itu dia ikut, boleh. Misalnya teman satu desa, ada orang pernah dia berinfak, ada orang sampai kelaparan dan sebagainya, tetangga yang miskin dan sebagainya, tapi yang lain kaya, dia terhiraukan misalkan. Boleh yang lain itu menceritakan, saya sumbang gini supaya orang lain terpancing supaya dia bersumbang, itu boleh. Itu dibolehkan dalam agama orang supaya orang lain dia terikut. Contoh macam orang bikin kurban berapa kali di sebuah tempat, itu satu desa tidak mau bikin kurban, padahal orang kaya ada situ. Teman-teman, ayo tuh bikin kurban dulu ada. Tuh sumbang sampai 5 ekor, alhamdulillah warga situ lama kelamaan 2-3 kali, terus sekarang harus bikin kurban sendiri. Itu caranya kebaikan dalam agama orang. Kemudian cara menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi dengan cara apa? Kata ikhlas, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai kebaikan, wal hilmi was sidqi, mencintai sopan santun dan mencintai kejujuran,
wa tawaddu. Tawaddu itu rendah hati, wa iradatul wajhillahi ta'ala bil kulli niyyah wal amal shalih. Semua itu orang itu lakukan itu dengan perbuatan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sampai sini sudah? Atau mau tambah? Oh, tambah. Oke. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi cara membersihkan masalah penyakit-penyakit batin. Ya, kedendaman, sakit hati dan sebagainya dibuang. Kemudian itu para ulama menjelaskan juga cara membersihkan kebersihan yang kotoran yang nampak itu dengan cara apa? Taharatul hadas, membersihkan kotoran, taharatul hadas, membersihkan juga hadas. Kotoran itu jelas kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian membersihkan juga dengan ada juga namanya kotoran hadas. Hadas itu palingnya dengan cara para ulama mengatakan membersihkan itu kotoran itu menghilangkan kotoran itu menggunakan membersihkan kotoran itu menggunakan dengan air, menghilangkan najis dari pakaian orang yang sholat, badan orang yang sholat, dan juga tempat sholat. Kalau ada misalnya kamu sholat di situ, ada kotoran di situ, jangan kamu sholat di situ, bersihkan dulu. Kalau tidak, sholat kita bacaan Al-Fatihah bagus, tapi juga tidak sah. Kan begitu, itu dibersihkan semuanya. Kemudian membersihkan hadas itu hadas yang kecil, ya, terpenam tapi kayak kotoran itu dengan cara berwudu, kemudian juga dengan al-ghuslu. Ghuslu itu mandi dengan tayamum. Ada tahu tayamum? Sudah pernah? Ada ibu atau bisa tayamum nggak? Tahu. Bagaimana tata cara tayamum dalam Islam? Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ada tahu belum? Kalau berangkat umroh di pesawat, cara yang mana? Pakai apa tuh? Iya, kalau di pesawat kan ada pasir, ada tanah. Ini, ibu mohon maaf, di sini bisa. Nah, ini bisa. Ya kan? Baru ini bisa, bisa. Tapi kalau ditepuk di pasir menempel, tiup dulu. Tiup semua, muka dulu, muka dan tangan saja. Sebatas ini bisa, atau sebatas sini juga bisa. Di situ baru balik sini. Jangan, ini cuma dua nih, sah kata radat. Wih, tersah apa? Terkumur-kumur. Wah, itu mau kumur-kumur pasir ketemu. Bahaya itu. Langsung impus, ya. Terbisa. Jadi caranya tepat. Ini, yakin. Langsung sudah, muka. Sampai sini, batas ini. Baru begini. Tayamum. Sudah. Baru baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Itu sah. Baru sholat. Nanti jelaskan sini. Kapan menggunakan tayamum, kapan juga tidak menggunakan tayamum. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hadas tadi dengan cara wudu, mandi besar dengan tayamum. Kemudian cara membersihkan hal itu menggunakan dua cara. Ada juga menggunakan air yang mutlak. Nah, air. Kalau ibu-ibu, kalau misalkan air yang mutlak itu apa? Air suci, air yang murni, yang tidak bercampur dengan baik sesuatu najis ataupun kesucian. Maksudnya jelaskan apa itu suci? Air yang mutlak itu para ulama mengatakan huwa al-baqi ala asli al-khilqatihi bihaitu lam yukhalitu bi syai'in. Maksudnya air itu air suci tapi dia tidak bercampur dengan kesucian yang lain. Baik secara suci ataupun najis. Saya kayak ini nih. Ini katong pakai wudu bisa. Kalau air teh dia campur sini bisa nggak pakai untuk wudu? Terbisa. Air kelapa? Tidak. Kemudian air kopi? Tidak. Nutrisari? Tidak. Oke. Begitu pas. Kalau misalkan tumpung air kali itu sejak ini dia kayak alami, dia bersih tapi dia merah-merah, kayak lumpur-lumpur. Tapi dia bisa kelihatan, bisa foto begini terhadap peca, tapi bisa karena dia suci dengan keaslian. Kalau ibu kebon ada air seperti itu tidak bercampur najis, tidak ada air, pakai untuk berwudu. Ya, tapi jangan sampai lumpur sekali. Kalau begini, oh ini peca ketemu bahaya nih, jangan. Ya, kalau tidak ada air ibu tayamum saja. Yang jelas air itu kalau dia suci bisa pakai untuk berwudu. Air suci apa saja? Para ulama mengatakan sini banyak seperti al-abari. Al-abari itu apa sumur-sumur ya. Al-uyun mata air. Kemudian itu sungai. Kemudian ini. Kalau air es ini saya taruh di kulkas. Mau pakai wudu. Terada air misalnya termasukkan terada. Cuma hanya ada air ada es batu. Lalu dia bisa pakai untuk wudu ke terada.
Bisa kata ada? Jangan ragu-ragu jawab. Bisa. Kenapa? Kenapa dia bilang bisa? Karena dia tidak belum bercampur. Itu dasarnya. Agama itu untuk mudah gitu ya. Cuma beku. Yang jelas dia suci. Kemudian itu air, jelas air laut. Ya, air laut. Dia suci. Dasar hukumnya apa? Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Quran surat 48 Allah mengatakan wa anzalna minas sama'in ma'an tahura. Karena Allah menurunkan air dari langit itu sebenarnya kondisi suci. Tuh Nabi bilang begini. Kata Nabi SAW mengatakan al-ma'u tuhurun illa an taghayyara birihu wa ta'amahu aw launuhu bin najasin tahdutsu. Kata Nabi, air itu dia suci, tapi kalau dia sudah berubah warna dan rasa, kemudian itu dengan warnanya dengan kenajisan, maka itu sudah terjadi najis, sudah bisa dipakai lagi untuk berwudu. Nah, yang terakhir tadi menggunakan air, yang terakhir menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci itu yang bagaimana? Itu di permukaan tanah. Kemudian itu pasir, batu, atau juga dengan tanah yang ketemu supacol untuk pakai wudu. Misalkan semua itu ada najis di atasnya. Atau misalkan ya, cuma hanya tanah tapi diinjak-injak dengan cari atau bersihkan pacul, ambil ini dalam baru ketemu pakai itu. Kalau misalkan tidak ada air, tapi sini air banyak mau kan begitu. Ini yang terjadi di Palestina. Air susah. Mau ke teman-teman kita di relawan cerita di kondisi di Palestina itu ngeri. Ini saja ya Allah, masuk bantuan dari Mesir, itu tuh harus ada calo-calo lagi itu. Kejahatannya orang Israel itu. Sulapar, sutradara, dibunuh lagi. Jadi di sana tuh ibu-ibu, belum punya wudu itu dan jaga. Mohon maaf, buang besar atau kecil, wudu. Karena jam 12 meninggal. Berpelakuan roket-roket itu hampir setiap hari. Pembunuhan. Jadi saya kemarin ada teman dari Palestina itu namanya salah satu syekh, itu saya tanya, karena lagi makan, meja makan. Saya tanya, syekh, untuk makan ada ikan, ada ini. Bagaimana keluarga? Ya dia supaya pasrah. Kan mau jalan cari dana di sini kirim ke sana. Ya, pasrah. Jadi penyerangan malam itu sudah ada makan, sudah ada air, sudah lapar-lapar baru dibunuh. Mati lagi sekian 80 orang. Jadi istrinya tuh dia cari bikin rekaman video, kirim malam itu penembakan malam. Istrinya kan mungkin belum paham juga, dia bikin penutup panci, baru kabel, baru dia rakit jadi bisa cok HP baru dikirim. Itu penembakan suaminya lagi makan. Bikin bagaimana? Dia kayak mata supasar dalam meninggal harus dalam kondisi syuhada. Coba itu pesan Al-Quran dengan wudu tak boleh terputus. Itu. Dan ujian luar biasa. Itu kejahatan orang Zion Israel. Jadi dia menggunakan itu tanah saja. Bahkan itu kalau meninggal ditanam begitu saja, jarang ada kain putih. Karena syuhada dan darah-darahnya begitu nanti dibagikan pada kiamat dalam kondisi dia syuhada. Ini terjadi di Palestina. Jadi sholat itu bersuci menggunakan tanah yang suci, kemudian itu pasir, batu atau dengan debu yang ada di sini. Alasannya kenapa? Karena Nabi mengatakan begini, kata Rasulullah mengatakan begini, kata Nabi, ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhuran. Kata Nabi, Allah menjadikan saya kenabian daripada nabi-nabi yang lain, kelebihannya bahwa dijadikan tanah ini dengan sebagai masjid, sebagai kesucian. Itu kelebihan betul punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja kita bisa menggunakan itu air, menggunakan tanah selama terada air. Kalau ketemu saudara sakit, misalkan dokter vonis, pakai tayamum saja, ya rumah sakit. Ambil dia sakit, mungkin untuk bapak orang tua di pentang ini baru gosok dia muka baru dia sholat. Sekarang tanya, ya tapi dia pakai kateter, ada buang airnya begitu, tapi bisa bikin apa-apa. Dalam kondisi darurat seperti itu, Allah maafkan, sholat jangan ketinggal. Dipaham ya? Jangan sampai ketemu perawat, dia ketemu keluar rumah sakit terbaring. Pak, sholat dulu. Jangan perintah sholat, orang ada sakit kok. Jangan. Atau sakit ini ada dua faktor. Kalau Allah berikan kata umur panjang, saya kalau tak ada meninggal. Antara dua saja. Orang sakit itu, buang biaya sebanyak, tunggu sehat atau tunggu meninggal. Ingatkan dia sholat. Karena sholat itu adalah faktor terakhir untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu-ibu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mengenai pembahasan itu orang bisa ditanyakan. Mari Mama. Ya. Ya. Bisa ditanyakan terkait dengan masalah materi yang saya sampaikan ini. Bab orang ini masalah taharah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu. Ini Bu, minum tapi ini ada air. Ya. Bismillah. Ya. Nanti baru pembagai Quran dan buku-buku nanti. Ada mau nanya? Ada mau tanya tentang masalah tadi, air itu bagaimana kalau kamu berwudu atau masalah sholat ke makanya? Kalau tak ada, turun akhirnya masuk ke bagian Quran. Bagaimana? Nah, ada yang bertanya? Kalau belum jelas tadi gimana? Kalau misalkan itu turun kutung susaki di kursi roda, misalkan itu ada air, tapi tidak bisa menggunakan air, hanya tayamum. Kemudian kita sudah sembuh, bolehkah kita harus bertayamum atau pakai air kembali kalau sudah sembuh? Paham? Kalau kita orang itu tayamum terus sudah sembuh, ada air, tinggalkan tayamum pakai air. Begitu juga dengan ketua mandi janabah. Ya, mohon maaf kalau wudu, misalnya ketika ada junub, tidak ada air, bisa dikata tayamum. Kalau dalam kondisi darurat, ini seperti ada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As, sahabat Nabi itu, dia bermimpi basah pada malam hari itu. Sahabat Nabi, lalu dia pusing mencari air, tak ada, terpaksa diguling-guling di tanah. Suci enggak ini? Datanglah dia menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dia dalam kondisi junub. Ya Rasulullah, saya tertawa terpaksa guling-guling. Maka itulah Allah menurunkan. Kata Nabi mengatakan itu, kata Allah mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatammamu sa'idan thayyiban." Kalau mau terdapat air, silakan menggunakan tanah yang suci, tanah yang baik untuk bertaharah. Maka itu boleh. Pakai tanah baru. Itu saja. Kalau junub pakai cuma dua cara saja tadi. Wudu saja. Mungkin ketemu gosok pasir, ketemu barang-barang kan begitu. Ya, itu saja. Kalau itu tayamum cuma dua, muka dan tangan. Jangan begini kembali kumur-kumur dan pasir, tidak bisa. Mandi junub ya, itu saja, wudu saja. Ya, wudu saja. Allah memaafkan di situ. Dalam Quran Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani dia pun satu kaum daripada dia belum kesanggupan, ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ketemu bagi Quran. Iya. Ini sebelumnya Ibu Majelis Taklim apa nama nih? Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Ibu tapi bisa ambil Quran? Nanti Ibu buka saja nanti bawa ke sini lah. TPQ ada kata ada ya? Sini. Ada tapi selama terberjalan. Selama terberjalan langsung. Ya nanti saya jelaskan di sini. Bukanya buka Bu. Ibu satu orang buka. Nah, buka semua Bu, buka semua. Ibu-ibu mau dapat air, ada air nih. Air. Mari. Ya, saya jelaskan sedikit dulu. Nah, iya. Ibu bisa. Oke, ini memang ada buku Iqra, ada juga tentang buku
doa-doa. Kenapa sampai kita harus pakai buku-buku seperti ini? Ini namanya ada mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Ada pernah dengar Syiah? Ada Syiah. Syiah itu sama dengan teman orang. Dia juga baca Quran ini. Sama, tapi itu pusat di Iran, negara Iran. Syiah itu ajaran yang paling berbahaya karena, mohon maaf, ada ajarannya namanya nikah-nikah mut'ah, nikah-nikah kontrak. Orang laki, orang pembini boleh, mohon maaf. Saya jelaskan supaya lebih paham masalah itu. Buku ini itu orang bawa, nanti ibu-ibu bisa jadi panduan. Supaya ibu bisa baca di sini, mewaspadai penyimpangan Syiah. Ini biasanya kalau hari Karbala itu, dong punya badan di Iran itu menandakan itu bahwa dong seperti pengikut Ali bin Abi Thalib dan Hussein. Itu, ya, itu ajaran berbahaya. Yang paling berbahaya itu adalah, mohon maaf, nikah-nikah kontrak. Ini terjadi. Ibu bisa ketik di YouTube Syiah di Iran itu buku transaksi seksual, pakai surban lagi. Bahkan ada kisah dari dosen saya itu menceritakan itu. Dia pernah menemukan satu orang perempuan pakai cadar, mohon maaf, bukan cadar-cadar ini ya. Ada sampai dan orang yang pemahaman Islam bagus, tapi dong juga menyambar begitu lagi. Tapi karena dia kenal penyakit kelamin. Belum nikah sudah kena penyakit kelamin. Karena tadi satu kali melakukan seksualitas, pahalanya sama dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Itu berbahaya sekali. Buku ini tolong kasih supaya mau baca, bisa kalau ada pemahaman Syiah itu berbahaya, itu waspada, jangan sampai dia menyebar. Ini sudah mulai masuk di Indonesia. Ini. Kemudian juga ini ada keterkaitan dengan buku tentang masalah akidah 4 mazhab. Nah ini akidah orang itu adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini akidah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang kita harus jadi panutan. Nah itu. Nah, kemudian ini juga buku doa-doa namanya Hisnul Muslim. Ini kumpulan doa-doa. Ada doa-doa yang ditulis menggunakan hadis palsu dan disebut itu dari Nabi. Salah para bukan. Jadi ini sudah, kalau ibu nanti buku ini, saya nanti dibuka nih. Ini sudah dijelaskan di sini doa-doa yang oleh Nabi SAW. Ada hadisnya dan periwayatannya. Dan orang takut nih kan buku-buku juga banyak menyebar. Ada tulis hadis, padahal bukan hadis. Nah ini, ini ditulis oleh Sa'id bin Ali bin Waf Laqatani, salah seorang ulama di Saudi. Dikumpulkan ini rangkuman untuk buku ini. Biasanya kalau berangkat haji atau umroh itu kadang-kadang didapatkan wakaf, dikasih sebagai baca-baca. Nah, kalau seperti ini, buku doa-doa ini doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Nah, di sini dijelaskan ada hadisnya ini. Allahumma inni a'udzubika min azab ini. Ini ada hadisnya di sini. Jadi kalau pengajian, di samping belajar Iqra Quran, ibu juga bisa buku-buku bantu lah, buku hafal sesuatu doa supaya ibu hafal. Begitu. Ibu hafal. Jadi orang banyak-banyak hafal-hafal doa-doa. Jangan doa-doa ketong hafal tersesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Membaca hafal pada bukan dari Nabi SAW. Di akhirat itu nanti ketong ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Nabi? Iya. Mana buktinya? Ini doa, tidak sesuai, ketong ditolak. Nabi mengatakan, kata Nabi mengatakan, barang siapa membuat suatu perkara-perkara yang dalam agama tidak ada contoh dari kami, dia tertolak amalan itu. Itu. Satu. Kemudian, pernah baca Sirah Nabawiyah? Pelajaran Nabi SAW ringkasan. Ini nanti Ibu Majistanya bisa baca yang lain, sering mendengarkan ini ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Betul, Nabi kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kan begitu ya? Bisa kalian kasih. Kemudian juga ini dia terbatas, Bu, tapi memang ini batas-batas seperti ini saja. Ini ada hukum sihir dan perdukunan. Ini bahaya sihir dan perdukunan. Jangan sampai orang sudah baca Quran, bye-bye, akidah bagus, iman loyo, tetapi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa syirik itu dosa tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan?
Kata Allah, walau asyaraku habita anu makanu ya'malun. Sekiranya oleh berbuat syirik kepada Allah, seluruh amalan perbuatan itu akan hilang. Jadi Ibu bisa baca nanti. Ini juga keterkaitan dengan meraih hidup bahagia. Saya kasih. Mudah-mudahan bisa jadi perpustakaan untuk majelis taklim ini ya, khusus. Menyelami semula keindahan Islam. Oke. Nah, ini Quran. Oh iya. Kemudian Al-Quran ini memang orang semua rata-rata bagi yang sudah ada terjemahan. Bukan tipe yang kurang besar lagi. Tujuannya supaya ibu-ibu bisa baca Quran, bisa tahu juga dia punya makna terjemahan. Iya kan? Nah, itu penting. Jangan membaca dia lancar kemarin, dia mana kita tahu. Kan begitu. Arti apa kan tahu. Penting. Ya. Al-Quran. Nanti misalkan kalau kurang lagi, ada yayasan dan ada pengarahkan ke sini. Nah, ini biasanya rata-rata begini. Kalau wakaf ya masa besar. Kalau mata suagat ini memang agak repot, tapi yang ya. Ini harus minta ini apa lagi? Bantuan kacamata lagi. Kacamata. Iya, nanti ini. Ini saja ibu yang bisa sampaikan. Nanti ibu terima dan ketemu foto dokumentasi saja lah. Selesai. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kepada Allah memberikan turun tauhid, memberikan turun itu tauhid yang benar, memberikan turun itu jalan hidayah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.